Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An-Nasr. Di sini kami akan menjelaskan tetapan parameter farmakokinetik model 1 kompartemen terbuka data darah. Kelompok 4 ini terdiri dari Bayosembi Hidayat, Sadatunisa, Jilan Ginah, dan Ulfi Suci Indriani. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga cara kerja, dan yang keempat perhitungan. Pertama ada pendahuluan. Parameter farmakokinetik adalah besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasar hasil pengukuran kadar obat utuh dan atau metabolitnya di dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Kegunaan menetapkan parameter farmakokinetik suatu obat adalah untuk mengkaji kinetika absorpsi, distribusi, dan eliminasi dalam badan atau tubuh. Dalam penetapan kadar obat dalam darah, metode yang digunakan harus tepat dan dalam pengerjaannya diperlukan suatu ketelitian yang cukup tinggi agar dapat diperoleh hasil yang akurat. Pemahaman langkah-langkah analisis obat dalam cairan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian farmakokinetik. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Mencari jangka waktu larutan obat memiliki resapan tetap. Yang kedua, mencari panjang gelombang larutan obat dengan resapan terbesar. Yang ketiga, membuat kurva baku eksternal atau internal. Yang keempat, mencari harga-harga perolehan kembali atau ketelitian metode. Dan yang terakhir, mencari koefisien variansi atau ketetapan metode. Yang pertama, model 1 kompartemen terbuka merupakan salah satu model untuk menerangkan nasib obat dalam tubuh setelah obat diberikan secara intravaskular maupun ekstravaskular. Pada model ini diasumsikan bahwa perubahan kadar obat dalam darah menggambarkan perubahan obat dalam jaringan. Eliminasi obat mengikuti orde pertama, yaitu kecepatan eliminasi obat dari tubuh sebanding dengan jumlah obat yang tersisa dari tubuh. Parameter farmakokinetik dapat ditentukan dari kadar obat dari dalam tubuh, baik sebagai obat utuh maupun metabolit aktif. Kadar obat dapat diambil dari darah karena darah merupakan tempat yang paling cepat dicapai oleh obat. Data darah paling banyak digunakan karena merupakan tempat obat diabsorpsi, tempat distribusi ke organ target, dan membuang ke organ ekskresi. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alat ada kertas grafik semilop, ada alat tulis, ada kalkulator, ada sentrifuge, dan penangas air. Selanjutnya ada bahan, hewan uji, sulfadiazin, aqua PI, TCA, HCl4N, NaNO2 0,1%, amonium sulfat, N-naftil etilen diamoklorida. Selanjutnya cara kerja. Pertama, timbang hewan uji dan berikan sulfadiazin dengan dosis yang sesuai secara ekstravaskular. Lalu ambil darah dari masing-masing hewan uji pada jam yang sudah ditentukan. Kemudian penentuan kadar sulfadiazin. Pertama, 0,5 ml darah ditambah 15,5 ml aqua pro injection. Lalu ditambah TCA 15% 4 ml. Dilakukan sentrifuge selama 15 menit. Ambil supranatan 10 ml. Pada supranatan tambahkan 0,5 ml HCl4N. Setelah itu panaskan pada penangas air 1 jam. Lalu dinginkan. Ambil 5 ml cairan jernih, kemudian tambahkan 0,5 ml NaNO2 0,1% ditambah amonium sulfat. Tambahkan 2,5 ml N-naftil etilen diamoklorida 0,1%, lalu diamkan selama 10 menit. Yang terakhir yaitu ukur absorpsinya. Hitung persamaan farmakokinetik dan tentukan nilai-nilai parameter kinetiknya. Berikut adalah datanya. Diketahui 0,25 dengan absorpsi 0,03, 0,5 dengan absorpsi 0,1, 1 dengan absorpsi 0,25, 1,5 dengan absorpsi 0,7, dan jam kedua diketahui 0,75. Hasilnya nilai A 0,1134, B sama dengan 0,4563, R nya sama dengan 0,9679.
Hasilnya ketika menghitung nilai kadarnya adalah yang pertama negatif 0,047, yang kedua 0,105, yang ketiga 0,434, yang keempat 1,420, dan yang terakhir adalah 1,529. Setelah diketahui kadarnya, maka kita akan mencari data darahnya, yaitu dengan mencari slope-nya. Kami mengambil datanya yaitu ln 0,464 dikurang ln 0,105 dibagi 1 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 2,928. Lalu setelah itu kita mencari T setengahnya, yaitu rumusnya adalah 0,693 dibagi K, yang mana K itu adalah hasilnya 2,928. Jadi 0,693 dibagi 2,928 hasilnya adalah 0,218. Setelah itu kita mencari CO nya. Rumusnya adalah CT dibagi E min KT, yaitu 0,454 dibagi E min 2,928 kali 1, yaitu hasilnya adalah 8,566. Lalu kita mencari AUC nya. Rumusnya yaitu CO dibagi K, yaitu 8,566 dibagi 2,928 hasilnya 2,925. Setelah itu kita mencari VD, yaitu rumusnya div dibagi CO. Hasilnya adalah 25 mg dibagi 8,566 hasilnya 2,918. Setelah itu baru kita menemukan persamaan farmakokinetiknya, yaitu adalah CT sama dengan CO dikali E min KT, yaitu 8,566 dikali E min 2928 dikali T. Thank you for watching.